Ketika alam semesta masih diselimuti keheningan, saat waktu belum mengenal hitungan, dan bintang-bintang belum menuliskan takdirnya di cakrawala. Inilah Kshirasagara, samudra susu yang menjadi saksi bisu keheningan jagat raya. Di atas gulungan tubuh sang naga Anantasesha, Sri Wisnu sedang terhanyut dalam yoga nidra, meditasi suci yang menjaga keseimbangan setiap partikel terkecil di alam semesta. Dari kedalaman keheningan itulah, sebuah keajaiban agung mulai bersemi. Dari pusar Sang Hyang Wisnu, tumbuh sebatang kuncup teratai emas yang membelah keheningan. Kelopaknya merekah dengan keanggunan abadi, menyingkap sesosok putra agung yang memancarkan cahaya suci ke seluruh penjuru mata angin, yang kelak akan menjadi leluhur seluruh manusia. Darinya pula terlahir Manu sampai Ikshwaku, yang dikenal dengan Sang Putra Teratai, sosok yang dipilih oleh semesta untuk turun ke dunia fana, menjadi pemegang panji kebenaran pertama, dan memulai silsilah agung dinasti Surya. Bersama Sang Narayana, langkah takdir membawa Sang Putra Teratai menuju puncak tertinggi dunia, Gunung Kailasha, tempat bersemayamnya Sang Mahadewa. Melihat kesucian jiwa Iswaku, Mahadewa Siwa pun menjatuhkan titah agungnya. Suara beliau mengguncang pilar-pilar langit, memerintahkan Dewa Indra, Sang Raja Kahyangan, untuk memimpin barisan para dewata turun ke Mayapada. Wahai Indra, titah Sang Mahadewa, bawa serta Wiswakarma, Sang Arsitek Surgawi, carilah tanah yang paling murni di bantaran Sungai Sarayu, dan pancangkanlah di sana sebuah istana yang kemegahannya mencerminkan kemuliaan Swargaloka. Maka di bantaran Sungai Sarayu yang suci, mukjizat pembangunan pun dimulai. Dengan kekuatan mantrem suci, Wiswakarma merajut batu-batu permata, dan emas murni menjadi sebuah istana yang kimilaunya menembus langit. Inilah Ayodhya, sebuah kota yang namanya bermakna tak terkalahkan. Sebuah benteng keadilan di mana Dharma akan ditegakkan di bawah naungan panji-panji dinasti Surya, di mana Iswaku dinobatkan sebagai pemimpinnya. Namun di belahan bumi yang lain, di tengah samudra selatan yang bergejolak, sebuah kekuatan penyeimbang turut dibangun. Atas kehendak Dewa Brahma, kerajaan lain pun dibangun yang kelak bernama Alenka. Kota emas yang megah, tempat para kaum Asura membangun kekuasaannya. Waktu terus bergulir dalam hitungan ribuan tahun kemudian. Di Ayodhya, kejayaan dinasti Surya diteruskan oleh sosok ksatria pilih tanding, mulai dari Ikshwaku, Harishchandra, Raja Sagara, Bhagirata, Raja Dilipa, Ragu, hingga Raja Ajapala. Di bawah kepemimpinan Ajapala, rakyat hidup dalam pelukan Dharma. Namun, di balik kedamaian itu, sebuah badai besar sedang menghimpun kekuatan di kegelapan.
Di sebuah lembah hiduplah sesosok Asura dengan ambisi yang melampaui batas langit. Dialah Asurapaka. Bukannya menyerang dengan senjata, Asurapaka memilih jalan yang lebih berbahaya. Ia melakukan tapasya, tapa brata yang sangat berat. Selama ratusan tahun ia berdiam diri, menahan lapar dan dahaga, memuja Sang Mahadewa. Hingga tiba saatnya Sang Hyang Siwa yang penuh welas asih turun dari Kailasha untuk memberikan anugerah atas ketekunannya. Dengan suara bergetar Asurapaka memohon, "Wahai Mahadewa, penguasa alam semesta, hamba tak meminta keabadian, namun hamba memohon sebuah senjata yang takkan hancur oleh apapun di 3 dunia. Sebuah gada yang kekuatannya mampu meratakan gunung dan membuat para dewa tunduk bersimpuh." Mahadewa sebagai Sang Ashutosha yang mudah tersentuh mengabulkan permohonan itu. Dari cahaya kemuliaannya terciptalah sebuah gada bajra berlian. Begitu tangan Asurapaka menggenggam senjata dewata itu, terbukalah kepalsuan hatinya. Tawa sang raksasa meledak, menggetarkan pilar-pilar langit. Ia kini bukan lagi sekadar pemuja, melainkan ancaman nyata yang siap menelan cahaya dunia dengan kekuatan senjata yang tak tertandingi. Kesombongan Asurapaka mulai membakar jagat raya. Dengan gada bajra di tangannya, ia menghancurkan ketenangan para resi dan memporak-porandakan kahyangan. Tawa sang Asura adalah lonceng kematian bagi ketentraman. Melihat kengerian itu, Resi Narada segera menghadap Sang Mahadewa. Dengan hati yang berat, ia berujar, "Duhai Sang Hyang Siwa, anugerahmu kini menjadi kutuk bagi yang lemah. Gada itu telah jatuh ke tangan yang salah. Jika dibiarkan, niscaya keseimbangan alam akan runtuh dalam kegelapan." Maka Sang Mahadewa pun menyiapkan penawarnya sebagai penyeimbang atas anugerah yang telah diberikan. Dari sinar matanya yang ketiga, beliau menciptakan sebuah pusaka pemungkas. Candrahasa, sebilah pedang kristal yang cahayanya lebih murni dari bintang manapun di alam fana. Namun, senjata itu tidak diberikan kepada para dewa, melainkan dikirim ke Mayapada melalui perantara Resi Suci. Di Ayodhya, Raja Ajapala menerima pusaka tersebut. Sebuah mandat berat diletakkan di atas pundaknya untuk menghancurkan keangkuhan Asurapaka. Ajapala bergegas dengan wimananya, terbang menemui sang Asura, menuaikan titah para dewata. Kini, ksatria dan asura telah bersiap di sebuah padang luas di mana takdir 3 dunia akan ditentukan dalam satu ayunan senjata. Cakrawala bergetar, bumi seolah kehilangan pijakan saat 2 kekuatan besar akhirnya saling berhadapan di palagan pertempuran. Di satu sisi, Asurapaka berdiri layaknya gunung yang haus darah. Gada bajranya memercikan api, siap melumat apapun yang menghalanginya. Di sisi lain, Raja Ajapala berdiri tenang di atas kereta kencananya. Tak ada ketakutan di wajahnya, hanya ada sinar keteguhan yang memancar dari hujaman pedang Candrahasa. "Manusia sombong!" teriak Asurapaka. Suaranya menggelagar membelah langit. "Dengan sebilah senjata itu, kau pikir bisa menghentikan gada pemberian Mahadewa?
Hari ini, Ayodhya akan menjadi kuburanmu. Sang raksasa menerjang, gada raksasa itu diayunkan, menghantam bumi hingga tanah terbelah dan awan debu menutupi sang surya. Namun Raja Ajapala bergerak secepat pikiran. Dengan kelincahan seorang ksatria sejati, ia melompat melampaui maut. Saat Asurapaka mengangkat gadanya untuk serangan terakhir, Raja Aja memejamkan mata sejenak, merapalkan mantram suci, dan menyatukan jiwanya dengan kehendak semesta. Benturan dua pusaka dewata itu menciptakan ledakan cahaya yang menyilaukan mata. Gada Bajra yang konon tak tertandingi hancur berkeping-keping di hadapan kemurnian Candrahasa. Dalam hitungan sepersekian detik, sebelum sang raksasa sempat menyadari kehancurannya, sebuah kilatan cahaya biru meluncur. Tubuh raksasa itu mematung. Kepala Asurapaka jatuh menghujam bumi, diikuti oleh raga tanpa nyawa yang akhirnya rubuh, mengakhiri teror yang sempat mencekam semesta. Raja Ajapala menyarungkan kembali pedangnya, kembali ke kerajaannya. Sejenak, ketenangan kembali merayap di tanah Ayodhya. Namun kemenangan di padang Palagan ini barulah sebuah awal. Meski kepala sang raksasa telah terpisah dari raga, benih-benih kegelapan di selatan belum sepenuhnya padam. Di balik kabut emas kerajaan Lanka, sebuah kekuatan yang lebih tua dan lebih mengerikan tengah menanti saatnya untuk bangkit. Silsilah para Asura belum berakhir dan takdir dinasti Surya akan terus diuji oleh badai yang lebih dahsyat. Tetaplah bersama kami dalam rangkaian kisah silsilah agung dinasti Surya. Karena di episode mendatang, kita akan menyaksikan bagaimana api perselisihan antara Ayodhya dan Lanka mulai membakar batas-batas dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.